Nah, peran Gen Z dalam memutus mata rantai ini cukup penting karena Gen Z, milenial pada 10 tahun, 15 tahun mendatang, mereka lah yang akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Nah, jika hari ini potensi money politik ini kita biarkan dan tidak kita putus mata rantai itu, sangat mungkin pada 15 tahun ke depan nilai dari money politik ini akan semakin tinggi. Ada penelitian yang itu sudah penelitian ilmiah, jadi money politik ini di Indonesia itu lebih dari 30%. Nah, ini angka yang cukup tinggi dibanding negara-negara yang lain. Yang mengejutkan ternyata dari 5 calon yang memberikan money politik ini tidak semuanya dipilih. Pada pemilu kemarin seseorang harus menyiapkan lebih dari 2 miliar untuk menjadi calon pemimpin. Nah, pada 10 tahun ke depan tentu akan lebih besar. Nah, generasi milenial, Gen Z yang punya potensi tentu akan kesempatannya menjadi pemimpin akan hilang karena dia tidak memiliki modal yang cukup kuat. Nah, hanya orang-orang yang berduit yang bisa maju menjadi calon pemimpin. Nah, secangkir kopi demokrasi, mengawasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi pada podcast yang kedua. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya ya. Sebelumnya mungkin kita kenalkan dulu nih siapa bapak-bapak yang cakep di samping saya ini ya. Kebetulan ini narasumbernya yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Bapak Ari Yunianto. Mungkin bisa dikenalkan dulu Pak, agar seluruh masyarakat Pasuruan dan juga dimanapun sahabat Bawaslu berada bisa kenal, oh ini Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang tentunya semakin cakep dan selalu mempesona. Begitu Pak Ari, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ari Yunianto, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan periode 2023-2028. Saya sebelum menjadi Bawaslu, saya lebih banyak berkecimpung dalam dunia jurnalistik di media massa, cukup lama menjadi seorang jurnalis dan pernah juga menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia di Pasuruan. Itu. Ternyata luar biasa ini ya pengalamannya Pak Ketua sebelum ada di Bawaslu menjadi Ketua PWI Pasuruan, dan itu PWI tentunya berbagai pengalaman yang dirasakan ketika Pak Ketua berada di PWI, tentunya bersama generasi milenial dan juga Gen Z. Ini Pak Ketua, belakangan ini kan generasi milenial dan juga Gen Z disebut sebagai kekuatan baru demokrasi. Menurut Pak Ketua gimana itu Pak? Betul, generasi milenial dan juga generasi Gen Z ini merupakan satu kekuatan baru dalam demokrasi kita. Jadi kalau kemarin dari catatan atau data pada pemilu tahun 2024 kemarin, bahwa jumlah milenial dan Gen Z ini lebih dari 50%, atau sekitar dari 200 lebih juta pemilih, itu 100 juta lebih ini adalah suara dari Gen Z dan milenial. Nah, ini keberadaan mereka ini menjadi salah satu kekuatan bagi demokrasi, karena mereka lah mayoritas hari ini adalah mereka mayoritas pemilih. Nah, pada pemilu 2029 tentu jumlahnya akan semakin bertambah. Nah, ini akan tentu bahwa kekuatan mereka ini
tidak bisa dipandang meremeh, apalagi dengan kondisi saat ini Gen Z cukup memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat penting sekali ya Pak, ternyata Gen Z dan gen milenial ini mungkin kira-kira apa ya Pak yang bisa dilakukan oleh Gen Z dan milenial selain datang ke TPS? Jadi nggak hanya datang ke TPS saja, kira-kira apa Pak? Ya, yang perlu dipahami bahwa Gen Z ini mereka adalah generasi yang cukup melek dengan teknologi. Mereka cukup dalam keseharian mungkin lebih banyak dalam kegiatan lebih dengan gadget itu mereka cukup familiar. Nah, tentu dengan era informasi pada saat ini yang perkembangan informasi cukup pesat dan itu bisa diakses oleh dari genggaman handphone. Nah, ini tentu mereka cukup banyak sekali pengetahuan, kemudian wawasan, dan mereka juga bisa melampiaskannya lewat situ. Nah, ini tentu menjadi daya kekuatan mereka gitu. Jadi karena Gen Z ini adalah generasi yang melek teknologi, tentu bahwa dengan kekuatan teknologi ini menjadi mereka semakin keberadaan cukup diperhitungkan. Kemudian dalam kaitannya dengan demokrasi dan pemilu, Gen Z ini tidak hanya pada datang di TPS memberikan hak suaranya, tapi peranan mereka sebenarnya cukup banyak dari ketika pada masa tahapan atau pada saat pendataan pemilih. Nah, mereka perannya cukup besar. Artinya bahwa dengan kemampuan teknologinya mereka bisa mengakses segala macam gitu. Baik itu kemudian mereka bisa melakukan pengecekan apakah mereka sudah terdaftar, kemudian hingga pada saatnya nanti ketika pada masa kampanye, nah ini peranan mereka juga sangat dibutuhkan. Nah, kampanye yang pada pemilu kemarin itu sudah masuk pada ranah dunia digital, media sosial. Nah, ini peran Gen Z lah yang nanti akan menentukan. Nah, mereka suara-suara mereka itu akan menjadi mayoritas, atau kalau bahasa sekarang orang-orang yang berpengaruh, influencer seperti itulah. Nah, dengan bekal kemudian mereka paham tentang literasi demokrasi, nah mereka mengetahui rambu-rambu yang harus dilakukan, ataukah ketika mereka melihat ada sebuah rambu yang dilanggar, mereka harus bagaimana. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita tanamkan kepada generasi milenial, generasi Gen Z, agar mereka paham betul, tidak hanya sekedar datang ke TPS memberikan suaranya, tapi ada peran-peran penting yang itu bisa dilakukan oleh Gen Z gitu. Baik Pak, karena Gen Z dan gen milenial ini berdekatan dengan teknologi, sebelum kita berbicara teknologi, kita kan dari pengawas pemilu begitu ya Pak ya. Gen Z ini apakah bisa menjadi pengawas partisipatif, dan sebenarnya pengawas partisipatif itu seperti apa sih Pak? Ya, pengawas partisipatif tentu berawal dari tugas dan peran dari Bawaslu. Bawaslu sudah salah satunya adalah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proses pemilu. Nah, karena pelaksanaan pemilu ini tidak bisa ditangani hanya oleh pengawas pemilu. Nah, ini dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya dari Gen Z. Masyarakat atau dalam konstitusi kita itu mengatur hak politik, hak warga negara itu adalah hak politik warga negara. Mereka adalah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dan yang harus diingat, hak masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan
Nah, ketika masyarakat mengetahui ada pelanggaran, mereka juga punya hak untuk melaporkan itu. Jadi pengawasan partisipatif itu berawal dari kepedulian masyarakat, kepedulian Gen Z dalam mengawal proses pemilu ketika terjadi pelanggaran misalkan, atau secara umum bahwa pengawasan partisipatif ini perlu dilakukan oleh Gen Z agar proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan tentu saja menghasilkan yang baik pula begitu. Jadi tadi seperti Pak Ketua bahas ya, tadi Gen Z dan Gen milenial bisakah melakukan pengawasan partisipatif? Contoh kegiatan kecil sehari-hari, kan Gen Z biasanya tuh ngopi gitu ya Pak ya di kafe sambil scroll medsos. Kemudian kan biasanya menemukan berita-berita yang itu tidak diketahui kejelasannya Pak. Mungkin bisa ya mereka berperan dalam memerangi hoax begitu Pak. Ya. Jadi karena eranya era teknologi, jadi informasi ini lebih banyak berkembang dalam media sosial, dan itulah kenapa Gen Z ini menjadi faktor yang penting, karena mereka setiap hari selalu bergelut atau selalu berkutat dalam, tidak pernah lepas dari media sosial. Nah, dengan pengetahuan, wawasan tentang literasi demokrasi, nah mereka bisa melakukan pengawasan partisipatif ketika misalnya melihat berita hoax misalkan, atau berita-berita yang tidak jelas asal usulnya. Nah, ini mereka harus punya rasa empati, harus menyaring berita, tidak serta-merta kemudian menyebarluaskan. Nah ini peran mereka lah yang akan menjadi penentu juga bahwa tidak tersebarnya berita hoax ini juga peran serta dari mereka. Nah, jika memang terjadi atau mereka Gen Z ini bisa melihat ada potensi pelanggaran atau potensi berita yang menyimpang, berita hoax misalkan, nah mereka harus salah yang pertama mungkin dia harus cek data dulu. Ada banyak aplikasi yang itu untuk bisa mengecek kebenaran informasi. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan kepemiluan, nah tentu mereka juga bisa melaporkan kepada Bawaslu bahwa di satu tempat ada informasi yang semacam ini, dan ini tentu butuh klarifikasi atau butuh tindak lanjut kalau memang itu arahnya adalah pelanggaran pada pemilu begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua, kira-kira apa sih langkah Bawaslu dalam merangkul Gen Z dan Gen milenial? Adakah sosialisasi khusus yang itu tertuju pada mereka begitu Pak? Ya, sejak beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kami di Bawaslu sudah melakukan kerjasama dengan berbagai dunia kampus, ada di kalangan mahasiswa yang ada dari Yadika, ada dari kemudian STIT Muhammadiyah, ada dari Yudarta, dan beberapa kampus yang hari ini kita juga sedang lakukan komunikasi. Tidak hanya dari kalangan kampus, tapi juga dari pelajar tingkat SLTA. Kemudian hari ini kita juga sudah memulai kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang itu arahnya kepada pelajar setingkat SMP, khususnya di kelas 9, yang nantinya pada tahun 2029 atau pemilu mendatang mereka menjadi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu itu. Nah, dari beberapa yang sudah kita lakukan sosialisasi di kalangan kampus, di pelajar. Nah, ini selain kita mengenalkan tentang demokrasi, kemudian sejarah pemilu, nah kita juga menyampaikan bahwa mereka punya peran yang penting. Gen Z milenial ini tidak hanya menjadi pelaku pasif, tapi mereka juga bisa banyak hal yang bisa dilakukan yang tadi disampaikan, menjadi pengawas partisipatif, kemudian
bisa melakukan kontrol terhadap pelaksanaan proses pemilu. Nah, pengawas partisipatif tentu butuh pengetahuan, butuh wawasan tentang kepemiluan, dan bagaimana jika kemudian mereka mengetahui ada pelanggaran, apa yang harus dilakukan, melapor kepada Bawaslu misalkan, atau jika mereka jarak cukup jauh, bisa ada banyak sarana yang bisa dilakukan, bisa melalui media sosial, kemudian call center Bawaslu, atau pengawas-pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Nah, tentu dengan pengetahuan dan sosialisasi yang kita berikan pada saat ini, nah ke depan pada pemilu tahun 2029 mendatang, kita ingin mereka banyak terlibat aktif, karena mereka adalah pemilih yang akan menentukan arah bangsa, arah daerah, kemudian pembangunan di daerah pada 5 tahun ke depan. Nah, mereka tentu harus menjadi seorang pemilih yang cerdas, bagaimana menentukan calon pemimpinnya agar pembangunan yang dicita-citakan bisa tercapai, begitu. Baik, mungkin di sini banyak ya Pak Gen Z dan Gen milenial tentunya yang belum tahu akan info dari kepemiluan dan juga kepengawasan pemilu, dan harusnya mereka itu harus melek akan hal itu, dan mungkin biar agar mengikuti info-info itu mungkin bisa mengikuti sosial medianya Bawaslu. Nah, itu bisa diikuti di bawah ini ya, adik-adik Gen Z dan Gen milenial. Karena tentunya pasti akan ada edukasi tentang kepemiluan dan juga pengawasan pemilu yang ada di sosial medianya Bawaslu. Mungkin sebelum itu kita bisa ngopi dulu, Pak. Nah, ini Pak Ketua berbicara soal Gen Z dan Gen milenial tentunya menjadi apa ya, itu mereka dekat dengan yang namanya money politik, begitu Pak. Mungkin karena mereka belum tahu tentang kepemiluan dan gak berani menolak tentang money politik, misalnya ada tiba-tiba ngasih berapa gitu, mau nolak itu nggak bisa, dan mau melapor ke siapa, dan intinya nggak tahu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua pesan-pesannya. Iya, money politik ini salah satu yang menjadi konsen Bawaslu untuk menyampaikan atau mensosialisasikan kepada generasi milenial dan Gen Z ini. Kita ketahui money politik seolah sudah menjadi budaya di negeri ini. Dari beberapa kali penyelenggaraan pemilu, money politik ini semakin hari semakin tinggi gitu. Ada penelitian yang itu sudah penelitian ilmiah, dari money politik ini di Indonesia itu lebih dari 30%. Nah, ini angka yang cukup tinggi dibanding negara-negara yang lain. Nah, money politik yang hari ini terus berkembang, ini kita harus secara bersama, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk memutus mata rantai money politik ini. Tidak mudah untuk melakukan memotong ataupun memutus mata rantai ini, tapi ya, niat baik ini harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu dari penyelenggara yang harus melakukan pengawasan secara ketat, kemudian dari peserta pemilu, dan kemudian juga dari masyarakat. Nah, semuanya juga memiliki komitmen untuk memutus mata rantai ini, karena kalau jika ini dibiarkan terus berlarut dan menjadi budaya yang tidak bisa ditinggalkan, nah ini dampaknya akan semakin luar biasa. Salah satunya mungkin adalah munculnya potensi korupsi yang hari ini juga tidak pernah berhenti gitu. Nah, peran Gen Z dalam memutus mata rantai ini cukup penting, karena Gen Z milenial pada 10 tahun, 15 tahun mendatang, mereka lah yang akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Nah, jika hari ini
potensi money politik ini kita biarkan dan tidak kita putus mata rantai itu, sangat mungkin pada 15 tahun ke depan nilai dari money politik ini akan semakin tinggi. Nah, kaitannya dengan Gen Z yang pada saat itu akan menjadi calon pemimpin, apakah mereka cukup siap dengan logistik yang semakin hari semakin besar gitu kan? Jika hari ini pada pemilu kemarin seseorang harus menyiapkan lebih dari 2 miliar untuk menjadi calon pemimpin, nah pada 10 tahun ke depan tentu akan lebih besar. Nah, generasi milenial Gen Z yang punya potensi tentu akan kesempatannya menjadi pemimpin akan hilang karena dia tidak memiliki modal yang cukup kuat. Nah, hanya orang-orang yang berduit yang bisa maju menjadi calon pemimpin. Nah, makanya kita harus memiliki komitmen yang kuat, komitmen bersama. Harus mata rantai ini harus diputus. Pada setiap kali penyelenggaraan pemilu, partai politik, kemudian penyelenggara, kita melakukan aksi bersama, komitmen bersama untuk menghentikan money politik, dan itu dituangkan dalam satu banner yang cukup besar. Nah, ini yang harus, komitmen ini yang harus kita lakukan dengan baik. Kita sudah bertanda tangan menyatakan komitmen menghentikan money politik, dan konkretnya juga harus dilakukan, tidak hanya sebatas penandatanganan. Nah, kaitannya dengan Gen Z sekali lagi bahwa mereka adalah calon pemimpin pada 10 tahun, 15 tahun ke depan, dan merekalah yang menjadi berpeluang besar menjadi seorang calon pemimpin jika kebiasaan budaya money politik ini tidak dihentikan, tidak dikurangi dan dihentikan pada saat ini. 10 tahun ke depan mereka lah yang akan merasakan betapa beratnya mengikuti proses pelaksanaan pemilu. Nah, makanya kami tentu sangat berharap, dan kita hari ini juga terus mensosialisasikan secara getol bahwa money politik ini harus diputus. Apapun begitu beratnya, tapi kita harus lakukan. Banyak orang yang pesimis karena memang sudah begitu membudayanya, tapi kita juga punya rasa optimisme bahwa sedikit demi sedikit langkah kecil yang kita lakukan, sosialisasi ke mahasiswa, ke kalangan pelajar, setidaknya ini bisa mengurangi potensi money politik yang sudah menjadi budaya buruk bagi bangsa kita gitu. Karena memang ini ya Pak, money politik itu nggak harus berupa uang begitu. Misalnya Gen Z ini bisa berupa pakai data atau uang pulsa yang tentunya sangat bermanfaat bagi mereka, dan mereka ini nolaknya nggak susah ini ya Pak. Ya, jadi sesuai dengan eranya tentu beragam cara dibentuk dari money politik ini. Kalau dulu berupa uang tunai, pada saat ini tentu beragam cara. Ada e-money, ada kemudian bentuk-bentuk lain yang itu artinya setara dengan atau senilai dengan money politik. Nah, dari beberapa survei yang saya lakukan secara kecil-kecilan barangkali, artinya ini survei langsung kepada teman-teman mahasiswa, tanya jawab. Nah, mereka mengakui memang pada pemilu pilkada kemarin itu menerima uang untuk pesanan pada pemilu gitu, untuk memilih calon-calon tertentu. Ada seorang mahasiswa yang itu menerima 3 atau 5 amplop dari 5 orang yang berbeda. Nah, saya coba bertanya, apakah dari 5 ini salah satu untuk menentukan pilihannya, dari 5 ini mana yang paling dominan? Nah, yang mengejutkan ternyata dari 5 calon yang memberikan money politik ini tidak semuanya dipilih. Artinya sebenarnya mereka sudah punya pilihan sendiri. Ada juga yang memang misalkan menerima 3 amplop, dari salah satunya
yang memang dipilih, bukan karena yang terbesar, tapi karena memang sudah punya ikatan, misalkan ikatan emosional, ikatan keluarga. Nah ternyata kesimpulan awal saya memang mereka menerima uang karena memang ada yang memberi. Jadi kalau dari hukum ekonomi ada keseimbangan antara pemberi dan penerima. Seperti ayam dan telur begitu Nah, ya. termasuk nominalnya semakin hari juga semakin tinggi karena ada permintaan dan pasarnya membutuhkan yang nilai yang lebih tinggi. Nah, jika ini terus berlanjut, semakin lama akan nilainya keseimbangannya akan semakin naik gitu kan. Angkanya semakin tinggi kalau kemarin. Pasarannya ya, Pak. Nah, sudah di beberapa media sosial ada meme-meme yang wani piro ya kan, kalau 50 lebih baik kembali. Nah, artinya dia mungkin sudah harganya itu 100.000, 200.000. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa dengan kita menaikkan atau membuka tarif money politik dengan nilai-nilai tertentu, nah ini kembali kepada kita bahwa suara politik kita, suara kita ternyata hanya senilai itu 100.000, 200.000. Padahal kita punya nilai lebih. Apakah dengan 100.000 kemudian selesai sudah? Apakah kita bisa meminta pertanggungjawaban ketika kita memilih menentukan pilihan hanya berdasarkan nilai nominal? Nah, inilah yang makanya kita ingin kita harus punya komitmen secara bersama. Ini harus diputus mata rantainya. Kita kembalikan pada era-era sebelumnya yang tidak begitu membudaya money politik ataupun kita menginginkan bahwa demokrasi ini benar-benar jujur dan adil gitu ya. Artinya politik tidak serta-merta menjadi berbiaya mahal karena memang pada kenyataannya bahwa biaya kampanye partai politik ataupun biaya kampanye pemilihan kepala daerah itu yang dilaporkan ternyata tidak sebesar yang banyak orang sebutkan pada hari ini. Kampanye pilkada misalkan itu pada laporan hasil audit dana kampanye itu hanya 1 miliar nilainya, rata-rata segitu. Dari 2 orang calon ada yang 1 miliar lebih sedikit dan 1 miliar kurang sedikit. Nah, artinya dengan rata-rata 1 miliar, ternyata informasi yang di luar bahwa seorang calon kepala daerah itu membutuhkan sekian puluh miliar. Padahal kenyataannya laporan dana kampanye itu hanya berkisar 1 miliar. Nah, ini harus kita uji betul, benarkah ini hanya 1 miliar? Nah, makanya mau tidak mau money politik harus ditekan agar orang tidak lagi menyaksikan bahwa politik itu berbiaya mahal. Politik itu bisa ditekan dengan harga yang cukup murah, artinya dengan ada komitmen secara bersama. Semuanya harus menyatakan komitmen untuk menghentikan atau memutus mata rantai money politik. Masyarakat tidak lagi mengharapkan imbalan atau menentukan tarif, tapi mereka datang menentukan hak pilihnya berdasarkan kesadaran, berdasarkan kepedulian bahwa kedatangan mereka, partisipasi mereka adalah bentuk sebagai tanggung jawab warga negara dalam memberikan hak suaranya, memberikan hak politiknya untuk menentukan pemilih di masa depan. Dan pada saat nanti jika kami sangat berharap Gen Z inilah yang menjadi ujung tombak dalam pengawasan partisipatif. Nah, mereka bisa melakukan banyak cara. Misalkan saling mengingatkan di antara teman-teman mereka, saling mengingatkan di antara keluarga mereka. Ada keberanian untuk melaporkan kepada Bawaslu. Ada keberanian untuk memposting misalkan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Karena dengan cara-cara seperti itu
kami yang di Bawaslu tentu akan tidak tinggal diam. Kami akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat, baik itu potensi pelanggaran, jika kemudian ada potensi kita tindak lanjuti, dan tentu jika memang ada bukti kuat untuk itu, kita tentu akan proses secara hukum begitu. Baik Pak Ketua, setelah kita ngobrol panjang ya dari awal tadi tentang pengawas partisipatif, kemudian peran Gen Z dan milenial, kemudian tentang money politik dan sebagainya, kira-kira apa sih mungkin Gen Z dan milenial penasaran, apa sih peluang konkret nih bagi mereka dalam berperan sebagai berperan dalam demokrasi, tentunya di dalam kepemiluan dan juga terlibat langsung misalnya di pengawas pemilu. Kira-kira apa Pak? Ya, peran mereka yang pertama, mereka adalah satu kekuatan besar pada era kini. Dari hak pilih di seluruh Indonesia, mereka sudah lebih 50%. Nah, suara Gen Z inilah yang pada saat ini menjadi faktor dominan dalam menentukan arah bangsa. Satu suara tentu sangat berharga dalam menentukan masa depan bangsa ini. Nah, peran Gen Z bahwa mereka harus memiliki kesadaran, memiliki kepedulian dalam mengawal, ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu, ini menjadi faktor penting bagi kehidupan bangsa kita. Nah, peran konkret mereka yang pertama tentu apakah dirinya sudah dinyatakan memiliki hak pilih. Untuk Gen Z yang hari ini atau 3 tahun ke depan mereka sudah berumur 17. Yang pertama tentu mereka harus melakukan cross check dengan melalui beberapa aplikasi, baik itu cek data pemilih gitu. Ada banyak hal yang mereka harus lakukan bahwa mereka adalah sudah menjadi pemilih aktif pada saat pemilu ke depan. Kemudian mereka bisa menjadi pengawas partisipatif di lingkungannya ataupun pengawas partisipatif melalui media sosial. Kalau kami di Bawaslu kami punya tim cyber pengawasan di media sosial. Nah, masyarakat Gen Z tentu bisa melakukan pengawasan secara mandiri. Pengawasan mandiri inilah yang disebut pengawasan partisipatif, bagaimana mereka peduli, bagaimana mereka ikut serta mengawal proses demokrasi, bagaimana mereka melaporkan jika ada potensi pelanggaran yang terjadi di wilayahnya atau di media sosial. Apa yang harus dilakukan? Silakan melapor kepada Bawaslu dengan melalui saluran ataupun kanal media di Bawaslu, bisa datang secara offline maupun online. Nah, tentu banyak saluran. Nah, kepedulian inilah yang kami ingin harapkan agar Gen Z ini tidak hanya menjadi pelaku pasif dalam demokrasi ataupun dalam pelaksanaan proses pemilu. Nah, peran mereka kemudian membantu dalam melaporkan potensi pelanggaran ini menjadi peran penting bagi mereka, peran konkret mereka dalam ikut serta aktif dalam melakukan pengawalan proses demokrasi gitu. Mungkin terakhir Pak Ketua, kira-kira pesan-pesan apa yang Pak Ketua bisa sampaikan kepada generasi anak muda di seluruh Kabupaten Pasuruan dan seluruh sahabat Bawaslu yang menyimak podcast pada kali ini, kira-kira pesan-pesannya apa agar lebih berani begitu melaporkan jika ada pelanggaran? Saya kembali mengingatkan bahwa Gen Z adalah satu kekuatan besar pada demokrasi ini. Kelompok milenial, kelompok Gen Z pada tahun depan itu mereka rata-rata ada yang sudah mulai menginjak usia 30 tahun. Nah, usia 30 tahun ini tentu akan menjadi titik penting, titik awal ketika mereka akan melangkah lebih jauh ke depan. Pada 10 tahun ke depan
mereka akan menjadi usia rata-rata 40 tahun dan merekalah yang akan menjadi calon pemimpin, calon penerus bangsa ini. Nah, merekalah yang harus menjadi penentu. Merekalah yang hari ini pada pemilu ke depan mereka punya kekuatan besar untuk menentukan arah bangsa ini. Gunakanlah hak pilih, gunakanlah secara cerdas, kemudian bisa melakukan pengawasan dengan baik, mengawal proses pemilu dan jalannya demokrasi dengan baik. Dengan cara yang paling penting bagi kita hari ini, kita harus melakukan komitmen bersama untuk memutus mata rantai money politik, karena 10-15 tahun ke depan bahwa Gen Z milenial lah yang akan menjadi calon pemimpin. Apakah kita harus melanjutkan budaya money politik yang sekian dari tahun ke tahun semakin besar, dan jika ini budaya money politik ini terus berlangsung, pada saatnya Anda Gen Z milenial akan merasakan betapa beratnya menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Berapa nilai uang yang harus kita keluarkan untuk menjadi calon pemimpin. Nah, jika Anda itu merasa punya kepedulian sama untuk memutus mata rantai money politik, hari ini harus kita mulai, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk memutus mata rantai money politik agar proses demokrasi ini berjalan jujur, adil, dan Anda generasi milenial, generasi Z punya kesempatan yang sama untuk menjadi calon pemimpin tanpa harus memandang berapa modal yang Anda miliki. Ya, kepedulian inilah memutus mata rantai, komitmen bersama kita agar ke depan proses demokrasi ini bisa lebih baik, jujur, dan menghasilkan pemimpin yang itu menjadi membawa amanah bagi pembangunan di masa depan, gitu. Baik, Pak Ketua, terima kasih atas pesan-pesannya kepada Gen Z dan Gen Milenial. Tentunya akan sangat berguna dan bisa disimak langsung oleh Gen Z dan Gen Milenial. Tentunya Bawaslu telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada Gen Z dan Gen Milenial agar supaya Gen Z dan Gen Milenial ini tidak apatis, begitu Pak Ketua ya, agar lebih berani dalam menjaga demokrasi dan menjadikan pemilu lebih demokratis, berkeadilan, begitu. Mungkin sekian dulu, dan Pak Ketua terima kasih telah bersedia menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Dan mungkin teman-teman sahabat Bawaslu, sampai jumpa lagi pada podcast Cangkir Demokrasi selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir kopi demokrasi, mengawasi dan menginspirasi.